Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mengucap syukur karena hari ini kita kembali bisa bertemu bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran yang kedua dengan judul Memelihara Warisan Iman. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 4 dan 5. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini kami mengucap syukur oleh karena Tuhan boleh memberi kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati hari ini dengan kekuatan dan kesehatan baru daripada Tuhan. Terlebih daripada itu kami mengucap syukur oleh karena kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menolong supaya kami boleh mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan dan kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki anak maupun cucu, warisan apa yang hendak Bapak Ibu berikan kepada anak cucu Bapak Ibu sekalian? Apakah uang atau kekayaan yang berlimpah? Apakah rumah, mobil, atau usaha, sebuah perusahaan ya, yang bisa dikerjakan secara turun-temurun? Dan bagaimana dengan anak-anak muda? Warisan apa yang kalian harapkan bisa didapatkan dari orang tua atau kakek nenek kalian? Nah, kalau kita semuanya berpikir bahwa warisan yang terbaik adalah kekayaan, uang, harta, rumah, atau sebuah usaha yang bisa dilakukan secara terus-menerus, itu merupakan suatu warisan yang tidak kekal. Semuanya bisa habis, bisa hilang. Tetapi marilah kita, baik sebagai orang tua, sebagai nenek, kakek, ataupun sebagai kaum muda yang mengharapkan suatu warisan, adalah memilih warisan yang tidak akan hilang selama-lamanya. Warisan yang kekal, yaitu warisan iman. Hari ini kita akan belajar betapa berharganya warisan iman itu dibandingkan dengan harta kekayaan, rumah, mobil, atau usaha yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti teladan yang diberikan oleh Lois dan Eunike, bagaimana mereka dengan setia memberikan warisan iman kepada Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang luar biasa. Di masa mudanya, dia sudah memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melayani dia. Dia memberikan hidupnya untuk dipakai Allah, melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa.
dia bertemu dengan Rasul Paulus, dan Timotius adalah murid Rasul Paulus, ya, anak dari Rasul Paulus di dalam pemuridan. Dan Rasul Paulus begitu bangga kepada Timotius oleh karena meskipun dia seorang yang muda, tetapi di dalam kehidupannya, di dalam kesetiaannya, pelayanannya sudah bisa menjadi teladan bagi orang lain. Bahkan dia didorong atau dipersiapkan oleh Paulus untuk menjadi seorang pemimpin. Luar biasa. Dan saya percaya bahwa keberadaan Timotius pada saat itu menjadi seorang muda yang luar biasa di hadapan Tuhan, bukan semata-mata hasil pembelajarannya sendiri, hasil penemuannya sendiri, tetapi juga merupakan hasil dari pekerjaan ibu dan neneknya Lois dan Eunike. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan tadi, Rasul Paulus menyebutkan bahwa iman yang ada di dalam kehidupan Timotius yang begitu luar biasa, sehingga menolong dia untuk memberikan hidupnya kepada Yesus, adalah seperti iman yang ada di dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Jadi jelas sekali bahwa pendidikan kerohanian yang diberikan oleh ibunya dan neneknya begitu melekat di dalam kehidupan Timotius, dan merupakan salah satu pendorong di mana Timotius bertumbuh dengan baik di dalam iman dan bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di hadapan Tuhan dalam kehidupannya yang masih muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu sejarah Timotius bukanlah dari keluarga Yahudi murni, ya, tetapi ayahnya adalah seorang Romawi, ibunya seorang Yahudi. Dan pada saat itu seorang suami di budaya Romawi memiliki otoritas yang sangat kuat, ya. Dan itu menjadi suatu hal yang tidak mudah bagi ibunya untuk bisa mengarahkan dan mendidik Timotius mengenal Tuhan, karena dia memiliki seorang ayah yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, belum mengenal firman Tuhan. Sehingga ada perjuangan yang harus dilakukan oleh Lois dan Eunike untuk terus membawa Timotius kepada pengajaran yang benar, sehingga dia boleh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Meskipun keberadaan ayah Timotius yang bukan orang percaya itu tidak menghalangi Timotius untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena saya yakin ada perjuangan yang dilakukan oleh ibu dan neneknya untuk terus mendidik dan membawa Timotius mengenal akan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Timotius bisa menemukan iman yang benar, dan itu ditaruh di dalam hatinya, yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan bahkan mengabdikan hidupnya secara penuh kepada pekerjaan Tuhan untuk menolong Rasul Paulus memberitakan Injil maupun mengembalakan jemaat yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Timotius yang memiliki seorang ibu yang luar biasa, memiliki seorang nenek yang luar biasa yang tidak menyerah meskipun ada di dalam situasi keluarga yang tidak mendukung untuk pertumbuhan anaknya secara mudah di dalam Tuhan, tetapi mereka rela berjuang demi iman yang benar tumbuh di dalam anak atau cucu mereka. Saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Lois dan Eunike bisa membawa Timotius
menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang setia, dan bahkan menjadi seorang pemimpin yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya untuk memimpin jemaat pada saat itu di masa mudanya. Yang pertama yang dilakukan oleh Eunike dan Louis adalah bahwa mereka menghidupi iman mereka. Ya. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang firman Tuhan, berkata-kata tentang kebenaran, tetapi mereka juga menyatakan iman mereka di dalam kehidupan mereka. Eunike dan Louis memberikan pengajaran tentang kasih, memberikan pengajaran tentang mengampuni, memberikan pengajaran tentang mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dinyatakan juga tidak hanya melalui perkataan, tidak hanya melalui pengajaran-pengajaran, tetapi juga melalui keteladanan hidup mereka. Setiap anak lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Pasti Bapak Ibu yang sudah memiliki anak mengerti sekali ya tentang hal itu. Ketika kita memberitakan suatu atau memberitahukan sesuatu kepada anak kita tentang suatu larangan atau tentang suatu arahan-arahan kepada mereka, itu harus diulang-ulang setiap hari dan berkali-kali. Karena begitulah anak. Mereka harus diajar berkali-kali. Mereka lebih mudah melihat daripada menangkap dengan pendengaran mereka. Tetapi ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, tidak itu. Ketika mereka melihat sesuatu hal di televisi, mereka akan mudah mengingat dan mencontoh hal itu. Dan apa yang kita lakukan, demikian pula mereka akan mudah menangkap dan akan meniru apa yang kita lakukan. Makanya seringkali ketika kita mengajarkan sesuatu tanpa kita sadari, kita melanggar apa yang kita beritahukan kepada mereka atau kita nasihatkan kepada mereka, mereka langsung protes ya. Loh, katanya saya nggak boleh melakukan itu Ibu. Katanya saya tidak boleh melakukan itu Bapak. Tapi Bapak dan Ibu melakukan itu. Nah, itulah anak-anak. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus berhati-hati untuk setiap perkataan yang kita katakan maupun perbuatan yang kita lakukan. Karena anak melihat semuanya itu. Ketika kita mengajarkan suatu kebenaran, marilah kita menghidupi kebenaran itu di dalam hidup kita. Sehingga anak-anak kita menghormati kita. Ya. Anak-anak kita melihat bahwa, oh benar, ibu saya itu tidak hanya pintar mengajar, tetapi di dalam kehidupannya adalah benar seperti apa yang diajarkannya. Ya. Dan mereka akan menghargai apa yang kita nasihatkan kepada mereka. Meskipun susah, meskipun sulit, mari kita berjuang bersama-sama. Oleh karena kita mau mewariskan hal-hal yang kekal di dalam kehidupan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita memulai untuk selain menasihatkan, tetapi juga melakukan. Anak-anak akan mudah dibawa untuk beribadah, bersekolah minggu, dan juga didorong untuk melayani Tuhan ketika kita juga melakukan itu. Betapa susahnya ketika kita mengatakan, ayo ke gereja, ayo sekolah minggu, ayo baca Alkitab, ayo berdoa, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Mereka akan berpikir, wah ibu, bapak menyuruh saya, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Ya. Tetapi ketika kita mengatakan itu kepada mereka dan tanpa panjang dan lebar, kita tunjukkan dengan sikap kita setia beribadah, kita setia sekolah minggu, kita setia membaca firman Tuhan, kita setia berdoa, mereka akan melihat. Ya. Kadangkala kita melakukannya tidak di depan mereka, tetapi mungkin tanpa sengaja mereka melihat apa yang kita lakukan. Saya sering ya seperti itu. Ketika saya membaca firman Tuhan atau saya berdoa, saya ada di dalam kamar atau di suatu sudut rumah tertentu gitu ya. Tapi anak-anak kadang mencari saya, maksudnya melihat, oh ibu lagi berdoa, oh ibu lagi baca firman Tuhan. Mereka kembali lagi. Tapi mereka itu tak akan terekam di dalam pikiran mereka.
ternyata ibu saya setia berdoa, ternyata ibu saya setia membaca firman Tuhan. Dan ketika kita mengarahkan mereka, ayo setia membaca firman Tuhan, ayo setia berdoa, maka mereka dengan kerelaan hati akan melakukan itu, oleh karena mereka melihat bahwa ibunya, bapaknya juga setia berdoa dan membaca firman Tuhan. Demikian pula dengan melayani. Ketika kita melayani Tuhan dan mereka melihat saat mereka di dalam ibadah ataupun di dalam pertemuan-pertemuan gereja bahwa bapak ibunya melayani dengan setia, maka ketika mereka sudah pada waktunya untuk melayani, kita dorong mereka, maka mereka dengan lebih mudah akan melakukan itu daripada kita mendorong mereka melayani tetapi kita tidak melakukan sama sekali. Kita tidak melayani sama sekali, maka itu akan menjadi lebih berat untuk mendorong mereka melayani. Jadi untuk memberikan warisan iman kepada anak-anak kita, mari kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kita sebagai orang tua seperti Louis dan Yunike harus mengajarkan iman kepada anak-anak kita, mengajarkan iman yang benar. Selain memberikan contoh atau teladan di dalam kehidupan kita, kita juga harus memberikan pengajaran iman yang benar. Ya. Oleh karena itu penting bagi setiap orang tua untuk setia membaca firman Tuhan, untuk setia di dalam sekolah minggu. Kita mengucap syukur ya, di gereja baptis sekolah minggu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi dari mulai usia 0 tahun sampai dengan lansia atau bahkan sampai lulusnya. Kalau kita suka bercanda, kelas senior itu naik kelasnya adalah ke surga. Jadi lulusnya itu ketika Tuhan sudah memanggil kita kembali. Kita bersyukur. Oleh karena itu kita bisa diperlengkapi di situ sebagai orang tua, sebagai nenek atau kakek dengan firman Tuhan yang benar. Dan ketika anak kita, cucu kita menyampaikan suatu pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang Alkitab, kita bisa menjawabnya dengan benar. Ingat, pengajaran yang kita berikan, iman yang kita wariskan adalah iman yang benar, pengajaran yang benar. Jangan sampai sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan, yang seakan-akan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kasihan sekali anak dan cucu kita, karena mereka pada saat itu tidak tahu kebenarannya apa. Tapi ketika kita memberikan sesuatu yang salah, itu akan terekam di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan itu akan terus menjadi pegangannya sampai dia dewasa. Dan jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya ya, yang kadang seringkali salah baik orang tua maupun guru-guru sekolah minggu adalah ketika memperingati Natal, orang Majus itu selalu kalau drama ya, orang Majus itu selalu ada ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Padahal di dalam firman Tuhan, orang Majus itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus adalah di situ disebutkan sebagai seorang anak, bukan seorang bayi. Jadi kalau kita mengajarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita perlu berhati-hati, ya, bahwa orang Majus tidak datang ke kandang domba, tetapi ke rumah. Jadi ketika membuat sebuah drama harus diingat bahwa kalau settingnya kandang domba, maka yang datang hanya gembala dan para malaikat. Tidak ada orang Majus di situ. Yang kedua, yang sering kali menjadi suatu kesalahan adalah ketika kita mengatakan ada 3 orang Majus. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa di situ ada 3 orang, tetapi orang-orang Majus. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, mungkin itu hal-hal kecil, tetapi itu sesuatu yang menyimpang di dalam dari firman Tuhan, dan kita tidak boleh meremehkan itu. Hanya sekedar itu, nantilah bisa. Tidak bisa, karena itu akan menjadi pegangannya dan dia akan merasa bahwa dulu bapak saya, ibu saya atau guru-guru sekolah minggu saya mengajarkannya seperti itu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, hal kecil, tetapi yang perlu kita tetap lakukan dengan benar, ya. Nah, seperti itu. Jadi pengajaran-pengajaran kita lakukan atau kita berikan kepada
anak-anak atau cucu-cucu kita adalah pengajaran-pengajaran yang benar. Demikian pula dengan anak-anak muda, ya. Tidak berarti bahwa itu tugas orang tua, itu tugas kakek nenek. Tetapi bagi kalian anak-anak muda, kalian punya adik-adik yang harus kalian bimbing, ya. Jikalau mungkin orang tua kalian tidak memiliki atau tidak melakukan fungsinya dengan benar, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kalian untuk bisa mengarahkan adik-adik kalian kepada pengajaran yang benar. Hidup kalian pun harus menjadi teladan bagi adik-adik kalian. Saya belajar melayani karena meneladani kakak-kakak saya. Karena ayah saya sejak saya umur 3 tahun, beliau sudah dipanggil Tuhan. Jadi tidak ada karakter seorang ayah di dalam keluarga saya. Tetapi saya punya seorang kakak laki-laki yang sungguh luar biasa menolong saya untuk bertumbuh di dalam iman. Saya melihat dia bagaimana dia setia, bagaimana dia melayani, bagaimana dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dari situlah saya belajar untuk melayani, untuk setia kepada Tuhan, untuk mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Nah, jadi jangan berpikir anak-anak muda bahwa tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan warisan iman. Kalian juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan warisan iman kepada adik-adik kalian. Tidak hanya adik secara kandung, ya, tetapi juga kalian memiliki adik-adik rohani di gereja yang mungkin mereka tidak punya sosok yang bisa mengarahkan mereka kepada iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang harus kita lakukan bersama-sama untuk membawa generasi-generasi di bawah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Generasi-generasi penerus kita untuk hidup di dalam pengajaran dan iman benar yang benar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita setia belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu, setia beribadah, setia merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang benar bagi anak-anak cucu kita maupun kepada adik-adik kita. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah kita sebagai orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa mendorong anak agar bertekun mengerjakan imannya. Jadi kalau yang pertama tadi kita memberikan teladan dengan menghidupi iman kita, maka yang ketiga ini kita mendorong mereka untuk menghidupi iman mereka. Ya, tidak hanya mereka mendengarkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bagaimana Louis dan Eunike ketika mempersiapkan Timotius atau mendidik Timotius di dalam Tuhan, luar biasa. Pasti tidak hanya sekedar Timotius tahu, Timotius mengerti, tetapi Timotius juga harus melakukan. Sehingga dia menjadi seorang muda yang luar biasa, yang pada saat itu bertemu dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus memuji kesetiaannya, memuji pekerjaan yang dia lakukan, menguji pengabdiannya kepada Tuhan. Sehingga Timotius pun mendorong, Rasul Paulus pun mendorong Timotius untuk tetap kuat sebagai seorang pemimpin muda pada jemaat yang dilayaninya pada saat itu. Dan itu pasti oleh karena Louis dan Eunike terus mendorong Timotius untuk menghidupi setiap iman atau pengajaran yang dia terima, ya, menghidupi pengajaran yang dia terima, sehingga imannya terus bertumbuh dan dia semakin dewasa dan dia bekerja mengabdi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun sebagai orang tua, kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita pun harus terus mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan bahkan generasi penerus kita di dalam gereja untuk mereka tidak hanya setia belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi juga setia melakukan firman Tuhan. Seperti mungkin kita memberikan semangat kepada anak-anak kita, ayo kita beribadah, ayo kita melayani, ayo kita setiap sekolah minggu. Kemudian kalau sudah menginjak usia remaja, kita dorong mereka untuk ikut persekutuan remaja, persekutuan pemuda yang ada di gereja kita. Bahkan kita mendorong mereka untuk sedini mungkin, kalau mereka sudah siap untuk
melayani dan mereka memiliki talenta yang bisa mereka gunakan untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, kita dorong mereka untuk melayani. Kita pun juga sedini mungkin mendorong mereka untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya sering mengingatkan anak-anak saya ketika mereka mendapat uang saku, baik dari kami, orang tuanya, ataupun mungkin dari nenek kakeknya atau dari tante budenya, kami selalu mengingatkan, ingat ya, 10% diberikan kepada Tuhan. Dan mereka, oh iya Bu, dan mereka lakukan itu. Ya. Padahal mereka masih kelas 4 dan kelas 6 SD. Tetapi saya tanamkan itu sejak dini di dalam kehidupan mereka, karena itu adalah salah satu firman yang harus mereka hidupi. Dulu saya juga belajar seperti itu dari orang tua saya, dari kakak-kakak saya. Belajar setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja di mana saya bergabung. Dan ternyata itu memang menolong saya, sehingga sampai saat ini pun berapapun yang saya dapatkan, saya selalu teringat yang pertama kali adalah saya harus menyisihkan 10% untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah contoh bagaimana kita mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita untuk menghidupi iman mereka, untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa pilihan kita? Apakah kita mau memilih memberikan warisan, kekayaan, uang, rumah yang semuanya itu tidak kekal dan tidak membawa keselamatan, ataukah kita mau memberikan warisan yang kekal, yaitu iman di dalam kehidupan generasi penerus kita, kehidupan anak cucu kita. Ya, kalau kita mau memberikan warisan iman yang kekal di dalam kehidupan mereka, mari kita menjadi seperti Louis dan Eunike yang setia kepada Tuhan, setia di dalam beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak dan cucu kita bisa melihat itu dan meneladani itu. Kita pun setia mengajar mereka, mengarahkan mereka kepada firman Tuhan yang benar, kepada pengajaran-pengajaran yang sehat, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya menerima sesuatu yang baik, yang sehat dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa memilah ataupun bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang saya harus lakukan, mana yang tidak saya lakukan. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan yang benar atau ini tidak. Dan mereka akan menjadi peka, orang-orang yang peka terhadap ajaran yang sehat dan benar. Dan kita terus mendorong mereka untuk menghidupi iman mereka, terus mengerjakan firman Tuhan yang sudah mereka terima. Ya, apakah salah kita memberikan warisan harta, kekayaan, rumah, dan usaha? Itu tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah warisan iman di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena kita tidak mau anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang tidak diselamatkan. Tetapi biarlah mereka menjadi manusia-manusia atau orang-orang yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Uang, kekayaan, jabatan, kuasa, usaha, rumah tidak bisa membeli keselamatan. Tetapi hanya oleh karena iman saja yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, mari kita bina, kita didik, kita arahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan adik-adik kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya dia bisa menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja bonusnya adalah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan anak dan cucu kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi kakek nenek yang bijaksana, sebagai menjadi kakak-kakak atau senior yang bijaksana untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Memberikan sesuatu hal yang kekal bagi kehidupan mereka.
Itu yang bisa kita pelajari, biarlah itu terus mendorong kita untuk melakukan atau mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan roh yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur karena kami bersama-sama boleh diingatkan bahwa kami sebagai orang tua, sebagai nenek kakek, sebagai kakak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan adik-adik kami kepada iman yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan di dalam kuasa darah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami supaya hidup kami boleh menjadi teladan, memberikan pengajaran yang benar, dan bahkan bisa mendorong mereka untuk terus setia, untuk terus mengabdi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengajaran hari ini. Apabila mungkin kami belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, belum menjadi kakek nenek yang baik bagi anak-anak kami, maupun belum menjadi kakak yang baik buat adik-adik kami, biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh menjadi orang yang lebih dewasa bagi adik kami, anak kami, atau cucu kami, yang bisa mengarahkan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan sudah mengajar kami begitu luar biasa dengan firman Tuhan yang menolong kami menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan yang memiliki pemikiran untuk mewariskan hal-hal yang baik dan benar bagi anak, cucu, dan adik kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan terus memimpin, menolong, dan memberkatinya. Jadikan kami berkat, kesaksian dimanapun kami berada, baik di rumah tangga kami, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, maupun di gereja. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.